Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Geografi kelas 12 MIPA 2 yang beranggotakan saya Asti Rahmawati dan ada Dinda Juliana, Yuni Siti Nuraini, Hemal Sahad, dan Sopwan Jamil. Asti Rahmawati akan menjelaskan mengenai perbedaan desa dan kota. Ada berbagai macam pengertian desa yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya UU 06 tahun 2014 tentang desa atau UU Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang dilakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada juga oleh SD Misra menyatakan bahwa desa merupakan perkumpulan tempat tinggal dan perkumpulan daerah pertanian dengan luas wilayah 50 hingga 1000 r. Unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa ini ada 3, yaitu penduduk, perilaku, dan wilayah. Lalu selanjutnya ada klasifikasi desa. Klasifikasi desa terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan wilayahnya. Berdasarkan wilayahnya, desa diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama yaitu desa terkecil. Desa terkecil ini luasnya kurang dari 2 km persegi. Lalu yang kedua ada desa kecil. Desa kecil ini luasnya 2-4 km persegi. Lalu yang ketiga ada desa sedang. Desa sedang ini luasnya 4-6 km persegi. Lalu ada desa besar. Desa besar ini luasnya 6-8 km persegi. Dan yang terakhir ada desa terbesar. Desa terbesar ini luasnya 8-10 km persegi. Lalu yang selanjutnya ada berdasarkan penduduknya. Berdasarkan penduduknya juga ada 5. Yang pertama, desa terkecil. Desa terkecil ini penduduknya kurang dari 800 orang. Lalu desa kecil yang kedua, penduduknya 800 sampai 1600 orang. Lalu yang ketiga, desa sedang, penduduknya 1600 sampai 2400 orang. Lalu yang desa besar ini penduduknya 2400 sampai 3200 orang. Lalu desa terbesar adalah penduduknya 3000 lebih dari 3200 orang. Lalu berdasarkan kepadatan penduduknya. Berdasarkan kepadatan penduduknya juga ini ada 5. Desa terkecil. Desa terkecil ini kepadatan penduduknya 100 jiwa per kilometer persegi. Lalu yang kedua ada desa kecil. Desa kecil ini kepadatan penduduknya 100 sampai 500 jiwa per kilometer persegi. Lalu ada desa sedang. Desa sedang ini kepadatan penduduknya 500 sampai 1500 jiwa per kilometer persegi. Lalu ada desa besar. Desa besar ini kepadatan penduduknya 1.500 sampai 3.000 jiwa per kilometer persegi. Lalu ada desa terbesar. Desa terbesar ini kepadatan penduduknya 3.000 sampai 4.500 jiwa per kilometer persegi. Lalu berdasarkan perkembangannya, desa dibagi menjadi 4, yaitu desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swameba. Lalu yang selanjutnya ada kota. Kota menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980, kota terdiri atas 2 bagian. Pertama, kota sebagai satu wadah yang memiliki batasan administrasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Kedua, kota sebagai lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non-agraris, misalnya ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, serta berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dari permukiman. Menurut Lois Wirth, kota adalah permukiman yang relatif besar
padat dan permanen yang dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Selanjutnya, ciri-ciri kota yaitu ada ciri sosial, yaitu masyarakatnya heterogen, bersifat individualis dan materialistis, mata pencahariannya non-agraris, hubungan kekerabatannya mulai pudar, terjadinya kesenjangan sosial, norma-norma agamanya tidak begitu ketat, pandangan hidup lebih rasional, lalu menetapkan strategi keuangan. Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk. 1. Kota kecil yakni jumlah penduduknya antara 20.000 sampai 50.000 jiwa. Kota sedang 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kota besar 100.000 jiwa sampai 1 juta jiwa. Kota metropolitan 1 juta jiwa sampai 5 juta jiwa. Kota megapolitan lebih dari 5 juta jiwa. Lalu ada berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi yaitu ada kota pusat pemerintahan, kota pusat kebudayaan, kota sebagai pusat kesehatan, kota pusat produksi, kota pusat perdagangan. Berdasarkan tingkat perkembangannya ada 3, yaitu menurut Lewis Mumford, yaitu tingkat eopolis, tingkat polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, nektopolis. Lalu menurut Taylor, ada tahap awal, tahap muda, tahap dewasa, tahap ketuaan, dan menurut Bintaro ada stadium pembentukan inti kota, lalu stadium formatif, lalu stadium modern. Yang selanjutnya ada potensi dasar kota, potensi politik, potensi budaya, potensi ekonomi, dan potensi sosial. Baik, saya akan menjelaskan tentang wilayah zona interaksi menurut Erwin Darto yang dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama ada city, identik dengan kota atau pusat kegiatan. Kota adalah tempat semua aktivitas manusia berkumpul dan menjadi jaring utama perputaran ekonomi. Dan yang selanjutnya ada suburban atau subdaerah perkotaan, adalah wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota. Wilayah suburban menjadi tempat tinggal para penglaju atau pekerja yang melakukan mobilitas setiap hari ke kota. Dan selanjutnya ada suburban fringe, adalah wilayah yang melingkari wilayah suburban. Wilayah ini merupakan daerah peralihan antara desa dengan kota atau kota dengan desa. Lalu yang keempat ada urban fringe. Urban fringe atau disebut juga dengan jalur tepi daerah perkotaan yang paling luar, dapat diartikan sebagai batas wilayah terluar suatu kota. Zona yang satu ini ditandai dengan sifat-sifatnya yang mirip dengan wilayah kota, kecuali dengan wilayah pusat kota. Lalu yang kelima ada rural urban fringe. Rural urban fringe atau disebut juga dengan jalur batas desa dan kota, dapat diartikan sebagai wilayah yang letaknya di antara kota dan desa. Zona ini ditandai dengan adanya pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Lalu yang keenam ada rural. Rural atau disebut juga dengan daerah perdesaan dapat diartikan sebagai wilayah yang masih menitik beratkan pada sektor pertanian. Daerah pedesaan adalah petak tanah terbuka yang memiliki beberapa rumah atau bangunan lain dan tidak banyak orang, sehingga kepadatan populasinya sangat rendah. Interaksi antara desa dan kota. Interaksi antara desa dan kota merupakan satu kesatuan wilayah yang terdapat di seluruh dunia. Interaksi antara desa dan kota disebut juga interaksi wilayah, di mana interaksi wilayah adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling mempengaruhi dan menimbulkan permasalahan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat interaksi antara desa dan kota, yaitu hubungan saling menguntungkan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri sebagai pembangunan sarana dan prasarana transportasi
untuk akses ke desa dan akses ke kota, untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan, untuk meningkatkan sosial dan ekonomi, dan mensejahterakan. Nah, yang keempat sekaligus yang terakhir ada teori titik henti. Apa sih teori titik henti itu? Teori titik henti atau teori breaking point pertama kali muncul pada tahun 1931 oleh William J. Reilly. Menurut Reilly, teori titik henti adalah teori yang digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah perdagangan kota. Dalam teori ini, Reilly menerapkan hukum fisika tentang gravitasi untuk mengukur kekuatan perdagangan barang antar kota. Menurut Reilly, jika kedua kota memiliki jumlah penduduk yang sama banyak, maka batas perdagangan mereka tepat di tengah jarak yang memisahkan kedua kota tersebut. Dan sedangkan jika salah satu kota memiliki jumlah penduduk lebih banyak, maka area pasar akan semakin mendekati area kota yang sedikit jumlah penduduknya. Nah, untuk mengetahui titik henti yang efisien menurut teori ini, maka dirumuskan jarak lokasi titik henti sama dengan DAB dibagi 1 ditambah akar PA per PB, di mana DAB adalah jarak antara kota A ke B, PA adalah jumlah penduduk kota yang lebih kecil, yaitu kota A dimisalkan, dan PB adalah jumlah penduduk kota yang lebih besar, yaitu kota B dalam pemisalan. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita coba dengan mengerjakan soal. Di sini terdapat sebuah soal, yaitu dua buah kota masing-masing kota X dan kota Y. Kota X berpenduduk 20.000 orang dan kota Y berpenduduk 80.000 orang. Jarak kedua kota tersebut 90 km. Jika ingin dibangun pasar swalayan di antara kota X dan kota Y yang tepat berada, diketahui PX sama dengan 20.000 orang dan PY sama dengan 80.000 orang. Jarak kedua kota tersebut atau DXY sama dengan 90 km. Ditanyakan jumlah lokasi titik henti pasar swalayan jika diukur dari kota yang lebih sedikit penduduknya, berarti itu kota X. Nah, seperti pada sebelumnya, teori titik henti dirumuskan sebagai DXY dibagi 1 ditambah akar dari jumlah penduduk yang kotanya lebih banyak dibagi jumlah penduduk lebih sedikit, sama dengan 90 km dibagi 1 ditambah akar 80.000 dibagi 20.000 sama dengan 90 dibagi 1 ditambah akar 4 sama dengan 90 dibagi 1 ditambah 2 sama dengan 90 dibagi 3 dan hasilnya 30 km. Jadi, lokasi pasar swalayan yang tepat berada 30 km dari kota X, ditarik dari kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Nah, itu dia tadi contoh pengerjaan teori titik henti. Semoga kalian semua paham ya. Oh iya, lalu pada teori titik henti ini memiliki beberapa persyaratan loh, yaitu yang pertama, keadaan ekonomi penduduk yang harus relatif sama. Yang kedua, topografi wilayah yang datar. Yang ketiga, sarana-prasarana transportasi yang memadai. Dan yang terakhir, daya beli masyarakat yang sama. Nah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.